Halo, berjumpa lagi. Ini video kali ini saya mau review ini ya. Ini multitester Crisbo seri KW06272. KW06272. Ini perlu dibuka. Ada 3 baut dari sini. 1, 2, 3. Di sini agak susah dibuka ya, memang agak susah dibuka. Desainnya desain mereka memang desainnya kurang bagus ya, susah dibuka. Ini ada bautnya 1, 2, 3, 4, ada 4 baut ya, ada 4 baut. Dibuka dulu bautnya. Setelah dibuka ini, terus ini agak dicongkel ya, nggak dicongkel gini, pakai semacam obeng atau apa gitu untuk yang pipi. Nah, terus coba diangkat. Oh, ini dia terkoneksi. Ini LCD-nya sudah mulai berubah warna ya. Umur segini sudah maklum ya, 7 tahun, mulai bleeding ya, LCD-nya bleeding. Oke, ini penampakan motherboardnya. Ini kondisinya ini masih cukup bersih ya, mengingat ini multitester yang sering saya gunakan. Ini terakhir dibersihkan sekitar 4 tahun lalu, ya, jadi kondisi boardnya masih cukup bersih. Ini dia juga saya tambah ini karena kemarin terlalu berisik suaranya. Saya cukup terganggu karena ini suaranya cukup keras gitu. Saya tutup speakernya, ini speakernya, jadi saya buka saja tutupnya. Ini mau saya buka saja. Oke, ini sudah dibersihkan. Ini juga speaker udah dibuka. Jadi ini riwayatnya dulu sekitar 4 tahun lalu ini saya buka, saya bersihkan karena switchnya ini di sini sering kadang-kadang error gitu, pembacaannya kadang-kadang kurang akurat. Jadi saya bersihkan dulu sekitar 4 tahun lalu, dan sampai saat ini juga sering muncul error-errornya, mungkin sudah kotor lagi di dalam. Dan hari ini habis baterainya habis. Ini baterainya ini udah kurang lebih 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Production date-nya bulan 4 2015. Ini baterai Freddy ini bagus ya. Ini bahan alkalin, dan expired date-nya Desember 2022 ya. Expired date-nya Desember 2022. 7 tahun expired baterainya ini. Baterainya ini expired sekitar 7 tahun. Nah, jadi ini dari pertama beli multitester ini, saya yakin saya belum pernah ganti baterai, dan sangat awet ya. 7 tahun baru habis baterainya ini. Multitesternya bagus sekali, awet. Walaupun sering saya lupa mematikan multitester ini, saya biarkan hidup. Dia kan ada otomatis off-nya. Oke, sudah terpasang. Saya memasang ini baterai baru. Sebaiknya dicek dulu tegangannya. 1,55 volt. Volt. Oke. Ini baterai sebelumnya 0,8 volt. 1,25 volt. Oke. Memang
udah drop ya, baterai yang lama sekitar 7 tahun ini udah sangat awet, sangat hemat pemakaian baterainya ini. Bagus, ini juga praktis sekali ini tester ini. Dan juga sebaiknya kalau mengganti baterai ini dikasih tanda ya, seperti ini. Saya kasih tanda ini Februari 2023 pemasangannya, Februari 2023. Oke, langsung dipasang saja. Oke, langsung coba hidupkan. Tuh, terang dia, displaynya langsung nampak jelas ya. Sebelumnya kabur ini karena baterainya drop dan akhirnya mati displaynya. Oke, ini agak susah dibuka, makanya saya kadang-kadang agak malas untuk membersihkan karena dia pakai sistem ini semacam apa ini, baut kunci L. Jadi baut ini akan masuk ke sini. Nah, jadi dia tertutup ya, harus dibuka dari sini untuk membersihkan punya ini switch selektor switch tembaga di dalamnya. Itu kalau dibuka dia, kita harus menjaga ini tetap di kiri. Ini saya tulis sendiri, ini saya kasih tanda left supaya tidak salah posisinya, makanya saya agak malas membuka ini. Nah, ini agak salah satu desainnya, memang desainnya seperti ini, agak menyusahkan untuk dibersihkan ya. Oke, ini cara masangnya seperti ini. Masukin ini ke lubang ininya, ini juga ke lubang ininya. Oke, ini trim potnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 trim pot ya. 1 2 3 4 5 6 variable resistornya. Oke. Nah, ini sambil ngeliat-liat boardnya, papannya, motherboardnya, sambil dicek-cek. Oh, ini dia pakai ini fuse utama ya. Ini fuse nya 0,5 ampere 250 volt. Ini kalau nggak salah fuse screen testing ampere ya, 10 ampere ya. Ini fuse 10 ampere, ini untuk ngetes arus ampere ya. Ini F2, ini ada tulisan F2. Ini F1, ada tulisan F1 di bawah itu. Ini F1 setengah ampere, ini 10 ampere 250 volt. Oke, bisa dilihat-lihat dulu motherboardnya. Kumpulan zinernya, dia ada zinernya. Coba pakai di zoom.
Maaf jika videonya membosankan ya. Ini bagi yang penasaran apanya komponen, setiap detail-detail komponen di dalamnya ini. Atau kalau terasa membosankan bisa di fast forward ya. Kalau ada yang mau lihat-lihat cincinnya, cincin resistornya atau jenis-jenisnya, semoga bisa kelihatan di video ini ya. Ini ada IC-nya. IC-nya jenis Ceylon SC9711. Kristal 4000. Kapasitornya merek Chong, kapasitor abal-abal. Bukan kapasitor branded ya. Ini yang tadi saya tutup. Ini saya tandain ini left, right, kiri, kanan waktu saya membongkar dulu, yang membongkar 4 tahun yang lalu. Oke, type temperatur probe-nya, temperatur probe. Ini mereka dipatahkan karena tidak sesuai desain, dipatahkan dari pabriknya. Dan ini juga karena lubangnya yang dipakai, tombolnya cuma dipakai 5 biji, ini 2 dipatahkan seperti ini. Tuh, 1 2 3 4 5. Oke, ini penampilan atasnya. Ini jadi saya waktu mau membuka ini, kita mau membuka ini untuk membersihkan. Ini saya mau membersihkan ini. Nah, jadi ini harus didorong ya, ditekan, tekan lalu didorong. Nah, ini ada yang saya lihat ini dari pabriknya nggak dibersihkan ya. Ini bekas-bekas apa ini, bekas-bekas flux solder ya, nggak dibersihkan dari sana. Bekas fluxnya. Ini ada komponen 1 biji. Seri DT 6900. Dan ini saya perhatikan desainnya ini kurang bagus ya.
di bawah shantnya ini, ada resistor. Penempatannya sangat tidak tidak pas ya. Itu kaki resistornya sampai bengkok-bengkok sampai melipat-lipat entah kemana, jadi penempatannya tidak bagus. Resistor di bawah ini, di bawah shantnya ini. Selebihnya saya lihat boardnya ini bagus, kualitasnya bagus. Dan itu kalau multitester tuh sering yang error itu di sini ya, di dalam switchnya ini. Dalam switch ini kalau kadang-kadang hasil pembacaannya error gitu, dalam ini perlu dibersihkan ya. Ini biasanya ada semacam apa gitu, kotoran, ada semacam gram-gram dari tembaganya, switchnya itu, yang tembaganya yang sudah mungkin tergores-gores, jadi mungkin ada kotoran di sini yang harus dibersihkan. Dan juga ini sini kontaknya ini sebaiknya dibersihkan juga sekalian. Dan untuk display LCD-nya ini sebaiknya dibersihkan juga ini. Kalau LCD-nya kadang-kadang kurang terang gitu, atau kadang-kadang bergaris-garis, ini bisa dicoba dibersihkan di sini ya, sama di sini. Oke, sudah dipasang baterainya, sudah pasang baterai baru. Kita saat pengujian ya, ini karena harus DC ya, walaupun ini belum TRMS, belum True RMS ya, tapi kita yang pengukuran di arus DC. True RMS itu kan untuk mengukur arus AC ya, alternating current, arus bolak-balik. Kalau arus direct current, arus searah, tidak ada masalah. Oke, ini kita lihat apakah dia akurat. Ini multitester yang ini, kita coba 1,330, 1,330. Coba ini multitester ini Unity UT204A, klaim ampere bisa DC current. Kita coba di sini 1,330 ya. Oke, ini akurat ya, dua ini akurat, sangat-sangat mendekatin hasilnya, akurat sekali. Oh ya, saya juga sekalian mengecek baterai center ini, baterai Nightcore ini. Tegangannya di berapa volt? 3,89 ya, 3,894, 3,89. Coba di klaim ampere, tang ampere 3,86. Oke, 3,86. Oke, hasilnya akurat 3,86. Oke, tadi 3,86 ya. Oke, ini hasil tadi berapa tadi? 3,89. Berarti ini 3,9 volt. Di dalam sini ada multitesternya ya, kita lihat 3,9 volt. Berapa kedipannya itu akan menandakan berapa volt ya. Ada multitesternya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,9 volt. Berarti akurat ya. Multitester dalamnya ini akurat ya, sesuai dengan yang di dalam di sini, akurat dengan multitester. Oke, ini multitesternya udah, ini auto power off, walaupun ini belum TRMS, belum True RMS. Oke, jadi
hasil pengukuran alternating currentnya belum, kurang akurat ya. Oke, ini pembelian sekitar 7 tahun lalu, dan masih awet sampai sekarang. Ini kelemahannya, ini LCD nya sudah mulai sudah mulai bleeding, sudah mulai dia menghitam dia LCD nya, tapi masih bisa terbaca dengan jelas ya, tulisannya besar dan bagus ya. Ini saya beli, saya ingat sekali harganya itu 430, nggak salah, 430-an, 430.000 dulu 7 tahun lalu di S Hardware ya, di S Hardware. Dan sekarang terakhir saya cek sekitar setahun lalu, tahun 2022 itu harganya 700 ribuan ya, 700 ribuan itu harganya ini. Nah, oke, ini walaupun sudah kotor ya, tapi hasilnya cukup akurat. Dan ini juga ada kadang-kadang muncul kesalahan di sini. Kalau kita mengukur tegangan, dia kadang-kadang overload, overload, kadang-kadang error pembacaannya. Cukup kita putar aja segini, kita putar kemana gitu, balikkan lagi ke sini. Nah, kadang-kadang masalahnya sudah terselesaikan, kadang-kadang kembali akurat lagi ya. Oke, ini fungsi-fungsinya masih berjalan semua. Ini coba continuity-nya. Cukup responsif ya. Ditekan langsung bunyi. Kalau teknisi itu mencari jalur short, jalur putus itu cepat ya. Tapi ada suara putus-putusnya ini. Tet. Ada suara putus-putusnya, tapi responnya cukup cepat ya. Ada kelemahannya, tapi ada suara putus-putusnya. Oke, jadi itu semua hasil pengukuran ini tergolong akurat. Dan kelemahannya saya lihat, dia sayangnya tidak ada lampu ya, tidak ada backlight di layarnya ini. Itu kelemahannya. Dan juga LCD-nya sudah mulai bleeding, sudah mulai menghitam, tapi bisa dimaklumin dengan umurnya udah 7 tahun lebih. Oke, jadi kalau pendapat pribadi saya ini cukup worth it ya, walaupun dengan kelemahannya itu tadi. Ini kadang-kadang error kalau kita mengukur tegangan, kadang-kadang overload atau kadang pembacanya error gitu, tapi cukup diputar seperti ini, balikkan lagi, biasanya sudah normal kembali. Oke, itu saja review saya untuk multitester ini. Walaupun sudah banyak merek-merek lain yang lebih murah dan berfitur-fitur lain yang sudah true RMS, tapi ini dengan ukuran umurnya sudah bertahan sampai sekarang, ini tergolong bagus ya. Pemakaian baterainya sangat awet, jadi tidak perlu sering-sering ganti baterai, tidak perlu repot-repot sering-sering buka casing untuk mengganti baterai. Kayak awet sekali. Ini sering saya tinggalkan kondisi seperti ini ya, kondisi layar hidup gini saya tinggalkan karena dia sudah ada auto power off. Jadi pernah saya tinggalkan sampai sebulan gitu, 2 bulan, pernah saya tinggalkan sampai 3 bulan juga kondisi on seperti ini, masih awet ya. Walaupun sebaiknya ditinggalkan dalam kondisi off gini, tapi pernah saya tinggalkan sampai 3 bulan kondisi on seperti ini, dan dia mati sendiri layarnya. Walaupun gitu, dia ini kalau sebaiknya kalau sudah dia masih kondisi hidup terus dia auto power off, dia mati layarnya, ini masih selector switchnya masih di sini, ini masih mengkonsumsi daya ya, multitester masih mengkonsumsi daya walaupun sangat kecil. Tadi 1,330 kalau pakai alat ini, 1,25
1,24 ya. Ini beda 0,05. Oke, karena di dalamnya tidak ada baterai, dia memakai daya dari sini ya, karena maklum hasilnya kan lebih rendah hasil pengukuran voltasenya. Oke, kita sekarang berlanjut ke arus AC, arus alternating current, ke AC untuk mengukur listrik PLN. Setting ke AC. Saya cek dulu dengan ini. ...229 volt. Nah, 229 volt. Coba dengan ini alternating current. Oke, 227 volt. 227 volt. 227 volt. Oke, 227 volt. Oke, kalau yang ini berapa? Yang di tang ampere ini tang ampere ini 227 volt, sama 227 volt. Sini 229 volt, di sini 230 volt ya. Oke, ini 227, ini 230. Oke, ini sepertinya belum true RMS ini. Saya kurang tahu, sepertinya ini sepertinya belum true RMS, tapi hasilnya sepertinya akurat. True RMS itu sedikit lebih tinggi pengukurannya ya, dibandingkan yang belum true RMS. Ininya bisa dicopot. Multitesternya bisa cuman pakai ini saja ya. Ini covernya, casingnya bisa dilepas biar lebih ringan. Ini ada karet bagus, jadi ini juga karet, jadi anti slip. Ini anti slip ya. Ini lebih tipis, lebih ringan. Sekarang kalau begini saja juga bisa. Juga ada standnya, ada dudukannya, walaupun ini belum ada karetnya. Dan di sini juga seharusnya karetnya di sini ya, biar supaya dia nggak licin. Tapi kalau ditaruh gini licin ya, ini licin. Di sini harusnya ada karet ya, dan di sini sebelah sini harus ada karet biar dia nggak licin. Oke, sekian dulu untuk kalau gitu untuk pendapat saya tentang multitester ini. Layak ya, recommended, layak dibeli ya. Oke, terima kasih telah menonton.